Halo, selamat siang Tribunars. Hari ini saya sudah berada di kamar jenazah RSUD Dr. Lapalaloy, dan bisa kita lihat di sini mayat yang ditemukan di daerah Kecamatan Bantimurung saat ini sudah dievakuasi ke kamar mayat dan sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bisa kita lihat di sini pihak keluarga sedang menunggu pemeriksaan jenazah Tribunars. Jadi jenazah ini atas nama Muhammad dan ia merupakan warga Monconglo ya Tribunars, dan ini subuh hari tadi ditemukan meninggal dunia oleh warga sekitar Tribunars, dan keadaannya ini sangat mengejutkan sekali. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka Tribunars, dan tak hanya itu, dari penuturan keluarganya memang sudah 2 hari korban ini meninggalkan rumah dan kemudian ditemukan meninggal dunia pada Selasa hari ini Tribunars. Ada masalah begitu, ramah juga. Kak, katanya sempat kecelakaan ya? Tahun berapa itu, Kak? Iya, pernah ada. Kecelakaan. Pernah. Di situ bisa 18 tahun. Di situ dibawa pulang saldo itu. Kalau di sini parah, tak ada tuh. Kesian. Ya, Tribunars, jadi beberapa tahun lalu korban ini sempat mengalami kecelakaan lalu lintas, dan itu mengakibatkan dari penuturan keluarga bahwa korban ini sedikit stres seperti itu Tribunars, dan sering dikabarkan menghilang dari rumahnya dan kemudian berjalan mengelilingi wilayah yang asing seperti itu Tribunars. Namun pada hari ini sejak 2 hari yang lalu korban meninggalkan rumah, tak lagi terdengar kabar. Namun tiba-tiba dari grup WhatsApp
hampir seluruh grup WhatsApp itu menyebarkan informasi mengenai korban. Dan Tribuners, perlu diketahui bahwa korban ini saat ditemukan hanya menggunakan celana jeans saja dengan tato di tangan kiri dan juga beberapa luka di sekujur tubuhnya. Ya, ini sudah banyak sekali pihak keluarga yang ada di sini untuk melakukan penjemputan terhadap jenazah korban ini, Tribuners. Rencananya korban ini akan dimakamkan di wilayah Mangento dan dimakamkan pada hari ini juga, Tribuners. Namun pihak keluarga masih melakukan menunggu hasil dari pemeriksaan lanjutan dan berharap agar pelaku ini dapat segera diamankan, karena dari tampak keluar korban ini mengalami sejumlah luka, Tribuners. Di mata itu bengkak dua-duanya, kemudian juga pada bagian tangan, kaki dan juga jempol jari juga sempat terputus begitu, Tribuners. Saya membantu Jini kata. Ya, Tribuners, seperti inilah. Ada di rumah sakit saya. Oh, iya. Oh ya, saya telepon dulu Pak Kasat, Dik. Suruh tunggu di sana, Dik. Lagi kemana, Kak? Di kafe. Ada orang Polda ke sana. Ada kan ini dia top si Jini itu. Dia top, saya ada kalau mau ke sana. Ya, saya telepon Pak Kasat. Tapi, ayo ketek aja. Ada orang Polda di sana. Oh, Pol. Halo, Assalamualaikum. Dan, izin. Lagi di mana, Dan? Iya, kita ke situ tadi. Ada bukan wawancara. Di sini, Kak? Bisa. Iya, iya. Mas before enggak sekalian ambil gambar TKP mas buka kan mau kasih lengkap apa ya 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 anggaplah Ya, Tribuners, bisa kita lihat anggota keluarganya di sini sudah menunggu hasil keputusan hasil autopsi yang dilakukan di kamar jenazah RSUD Dr. Lapalalu, Tribuners. Mana? ke TKP kan? Meh. Kalau mau cuma menunggu, suruh menunggu, ayo. Bilang anak mau ke sana. Suruh menunggu dulu. Di sebelahnya ada jembatan sebelum pakai, Rek. Jembatan mana? Polres itu, Di. Enggak. Jembatan sebelumnya pakai, Rek, pas masuk dipakai, Rek, belok kiri.
Tunggu. Ya udah kita dimakan, lalu eliminasi. Maksudnya dia tidak mau. Oh. Karena di sini enggak. Kalau tinggal tidak enggak dia. Enggak. Oke Tribuners, sekian laporan Nur Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.